Shalom, perkenalkan nama saya Sonia Widya Sipahutar dengan NIM 2201044041 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3B, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester teori sistem dalam pendidikan yang diampu oleh Bapak Nasib Tua Lumban Gaul MED. Pertanyaan pertama, jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Salah satu teori yang relevan dalam bidang pendidikan adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini memiliki konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan yang mungkin sudah biasa kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Konsep dari teori belajar konstruktivisme menurut Wasiso adalah pada tahun 2018 halaman 36 menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses pembelajaran secara aktif, membangun sistem arti dan pemahaman terhadap realita melalui pengamatan dan interaksi mereka. Secara umum, teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengemukakan bahwa siswa atau peserta didik harus aktif dalam proses belajar mengajar untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, refleksi, ataupun interaksi dengan lingkungannya. Di sini berarti bahwa pembelajaran bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan saja dari guru ke siswa, tetapi lebih penting tentang menggugah pemikiran kritis dan proses pemahaman. Prinsip dari teori belajar konstruktivisme ini yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran seperti berdiskusi, eksperimen, atau proyek. Yang kedua, kesesuaian dengan pengalaman. Pembelajaran harus terkait dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dari siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang memungkinkan mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat, sosial dan kolaboratif. Interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa dianggap penting untuk pembelajaran. Implementasinya. Dalam praktiknya, teori belajar konstruktivisme dapat diimplementasikan dalam berbagai cara dalam pendidikan. Guru dapat menggunakan strategi berikut. Yang pertama, memfasilitasi diskusi kelompok. Yang kedua, menggunakan studi kasus dan proyek berbasis masalah. Yang ketiga, memberikan siswa kontrol lebih atas pembelajaran mereka. Yang keempat, mendorong siswa untuk merumuskan pertanyaan mereka sendiri. Yang kelima, memberikan umpan balik konstruktif. Konsep dan prinsip teori belajar konstruktivisme dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa, di mana mereka dapat aktif membangun pemahaman mereka sendiri, memecahkan masalah, dan bekerja sama dengan teman-teman mereka. Pertanyaan kedua, jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mensertakan satu contoh sistem. Konsep sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai bagian yang memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen sistem. Yang pertama, input atau masukan. Merupakan bagian dari sistem di mana atau sumber daya dimasukkan ke dalam sistem. Input adalah apa yang memicu sistem untuk melakukan prosesnya. Yang kedua, proses atau pengolahan. Merupakan komponen yang menjelaskan operasi atau aktivitas yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Proses melibatkan transformasi atau manipulasi data atau sumber daya dalam sistem. Yang ketiga, output atau keluaran. Merupakan hasil dari proses yang dilakukan dalam sistem. Output merupakan apa yang dihasilkan atau apa yang diperoleh dari sistem setelah proses pengolahan. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Merupakan informasi yang dikirim kembali ke sistem untuk mengevaluasi kinerjanya. Ini membantu sistem untuk memonitor hasilnya dan membuat perbaikan jika diperlukan. Yang kelima adalah kontrol. Merupakan sistem yang bertanggung jawab atas pengarahan proses dan mengatur bagaimana sistem berperilaku. Kontrol menggunakan informasi dari umpan balik untuk membuat keputusan dan mengendalikan operasi sistem. Yang ketujuh, lingkungan atau environment. Merupakan semua hal di luar sistem yang dapat mempengaruhi operasinya. Lingkungan dapat mencakup faktor-faktor eksternal seperti cuaca, pasar, atau perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Yang kedelapan, batas atau boundaries. Batas mengidentifikasi batas antara sistem dan lingkungannya. Ini menentukan apa yang masuk dan apa yang keluar dari sistem. Batas juga menggambarkan interaksi sistem dengan lingkungan. Yang kesembilan, tujuan atau goal. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh sistem. Ini mengarahkan operasi sistem dan menjadi alasan eksistensinya. Sistem berusaha mencapai tujuan dengan mengolah input menjadi output yang dihasilkan. Komponen-komponen dalam sistem ini bekerja sama dalam berbagai jenis sistem, baik itu sistem teknologi, sistem biologi, ataupun sistem manajemen.
Contoh sebuah sistem. Salah satu contoh sistem yang sederhana adalah sistem penerangan otomatis. Komponen-komponen sistem ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sensor cahaya atau input. Sensor ini mendeteksi tingkat cahaya di lingkungan. Jika cahaya redup, sensor akan memberikan sinyal ke sistem untuk menyalakan lampu. Yang kedua adalah proses dan pengolahan. Bagian proses merupakan otak sistem. Saat sensor cahaya mendeteksi kegelapan, proses pengendali akan memberikan instruksi untuk menyalakan lampu. Yang ketiga, lampu atau output. Output sistem ini adalah lampu yang dinyalakan saat kondisi cahaya menjadi redup. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Beberapa sistem penerangan otomatis dapat memiliki umpan balik dalam bentuk sensor gerak. Jika ada gerakan terdeteksi, sistem dapat mengubah kecerahan lampu atau mematikannya sesuai dengan konfigurasi. Yang kelima, lingkungan atau environment. Lingkungan di sini adalah kondisi cahaya di sekitar sistem. Misalnya, jika malam hari dan cahaya lingkungan menjadi redup, ini akan mempengaruhi sistem. Yang keenam, batas atau boundaries. Batas sistem penerangan otomatis adalah sensor cahaya yang mendeteksi kondisi pencahayaan di sekitarnya. Yang keenam, tujuan atau goal. Tujuan sistem ini adalah memberikan penerangan otomatis saat kondisi cahaya menjadi redup, sehingga ruangan tetap terang dan aman. Jelaskan konsep, tujuan, dan aksioma teori sistem. Konsep teori sistem. Teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Tujuan teori sistem. Yang pertama, teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antar komponen dalam sebuah sistem. Yang ketiga, memahami perilaku sistem dan bagaimana perubahan dalam satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Yang keempat, memecahkan masalah yang kompleks dengan memandangnya sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Di dalam teori sistem juga terdapat 7 aksioma. Yang pertama, aksioma centrality, terdiri atas proposisi communication, control, emergence, hierarki. Yang kedua, aksioma kontekstual yang terdiri atas proposisi komplementari, darkness, dan holism. Yang ketiga, aksioma design terdiri atas proposisi minimum critical specification, Pareto, requisite parsimony, dan requisite salience. Yang keempat, aksioma goal yang terdiri atas proposisi equifinality, multifinality, purposive behavior, satisficing, dan viability. Yang kelima, aksioma information terdiri atas redundancy of potential comment dan information redundancy. Yang keenam, aksioma operasional terdiri atas dynamic equilibrium, homeostasis, homeostatis, redundancy, relaxation time, self-organization. Dan yang ketujuh ada aksioma viability terdiri atas proposisi circular causality, feedback, recursion, requisite hierarki, dan requisite variety. Pertanyaan keempat, jelaskan konsep dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Yang pertama, teori sistem umum merupakan teori sistem pertama yang digunakan dalam upaya memahami sistem. Pelopornya ialah Ludwig von Bertalanffy, Kenneth Boulding, Anatole Rapport, dan Ralph Gerard. Teori sistem umum terbagi atas 3. Yang pertama, sistem terbuka, yang kedua, sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Implementasinya dalam bidang pendidikan adalah sistem terbuka. Dalam pengimplementasiannya di lembaga pendidikan dapat berupa penggunaan kurikulum terbuka, partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, kolaborasi guru, penggunaan teknologi pendidikan, kerjasama dengan komunitas lokal, penilaian formatif, pendidikan inklusif, pengembangan profesional guru, sumber daya terbuka, dan kemitraan dengan guru. Sistem tertutup. Dalam pengimplementasiannya di lembaga pendidikan adalah kurikulum yang ketat, otoritas pusat yang kuat, penilaian tertutup, pemilihan mahasiswa yang terbatas, kurikulum agama yang tertutup, ketidaksediaan sumber daya terbuka, manajemen disiplin yang ketat, dan kurangnya keterlibatan memangku kepentingan. Sistem terisolasi dalam lembaga pendidikan adalah sekolah militer, panti asuhan atau lembaga koreksi, sekolah agama yang konservatif, sekolah eksklusif, lembaga pendidikan khusus, lembaga penyelidikan atau keamanan, dan sekolah internasional yang memegang budaya tertentu. Yang kedua, teori sistem kehidupan atau living system theory. Teori sistem kehidupan mendeskripsikan level kehidupan untuk menjelaskan tentang sistem. Tokoh pelopornya adalah James Gerard Miller pada tahun 1916 sampai 2002.
Implementasinya dalam lembaga pendidikan adalah seperti adanya mata pelajaran biologi yang membahas tentang kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, teori sistem matematika atau matematik sistem teori. Teori sistem matematika menggunakan model-model persamaan matematika untuk menjelaskan tentang sistem. Tokoh pelapornya Mihaljo D. Mesarovic, Albert Wayne Wimore, dan George Giri Clear. Implementasinya dalam dunia pendidikan adalah adanya mata pelajaran matematika, fisika, ataupun statistika dalam dunia perguruan tinggi. Yang keempat adalah teori sibernetika atau cybernetics theory. Teori sibernetika disebut juga sebagai control theory. Teori sibernetika menggunakan konsep relugasi atau kebijakan dan komando atau perintah dalam menjelaskan sistem. Tokoh pelopor Norbert Wiener, W. Ross Ashby, dan Jay Forrester. Implementasinya di dunia pendidikan adalah digunakannya CCTV dalam pengawasan setiap pekerjaan yang dilakukan, dan komputer sebagai alat pendidikan yang cukup canggih saat ini untuk mendokumentasikan segala data-data pendidikan. Yang kelima, teori sistem sosial atau social system theory. Teori sistem menggunakan hubungan antara manusia untuk membentuk elemen sistem struktural sistem sosial termasuk organisasi. Tokoh pelopornya adalah Talcott Parsons dan Niklas Luhmann. Menurut Parsons, sistem sosial ditentukan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Menurut Luhmann, sistem sosial tidak mungkin hanya terbentuk oleh aktivitas manusia saja, namun membutuhkan proses implementasinya di dunia pendidikan adalah komunikasi antar kepala sekolah dengan bawahannya, komunikasi orang tua siswa dengan pihak sekolah, siswa dengan guru, dan lain sebagainya, sehingga dapat menentukan struktur organisasi di sekolah. Dan yang terakhir adalah teori sistem filsafat atau philosophical system theory. Teori sistem filsafat menggunakan bahasa, konsep, ide, dan istilah, serta proses dalam pemahaman sistem. Tokoh pelopornya adalah Ervin Laszlo dan Mario Bunge. Ervin Laszlo menekankan bahasa sistem yaitu konsep khusus dan terminologi khusus. Mario Bunge menekankan mekanisme atau proses dalam sistem. Implementasinya di dalam dunia pendidikan adalah dengan adanya mata kuliah atau mata pelajaran epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan, ontologi atau bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan, dan aksiologi atau hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu ilmu pengetahuan. Pertanyaan terakhir atau sebagai pertanyaan kelima, jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat dilihat dari perspektif model sistem terbuka, yang menggambarkan bagaimana sekolah berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Berikut akan dijelaskan model sistem terbuka di sekolah. Yang pertama, input adalah keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam operasional sekolah, seperti human resource atau siapa personil yang terlibat di sekolah, financial resource atau dari mana saja keuangan sekolah, dan physical resource atau apa saja sumber daya di sekolah. Dan yang keempat, information resource atau apa saja sumber daya informasi di sekolah. Yang kedua adalah proses, adalah berbagai metode-metode dan prosedur yang terjadi dalam mentransformasi input menjadi output. Proses meliputi internal operation of school atau apa saja yang terjadi di sekolah. Dan yang kedua, operational management atau bagaimana metode dan prosedur pengawasan dilakukan di sekolah. Yang ketiga, output adalah pencapaian langsung yang diperoleh meliputi pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif. Yang keempat adalah feedback, adalah saran atau rekomendasi yang disampaikan. Saran disampaikan dapat memperbaiki kekurangan pada input dan proses. Dan yang terakhir adalah environment, adalah kondisi di luar organisasi yang memberikan pengaruh pada organisasi, meliputi kondisi sosial atau keadaan dalam bermasyarakat, kondisi ekonomi atau keadaan pendapatan atau keuangan, dan yang ketiga kondisi politik atau keadaan ketatanegaraan atau kenegaraan atau sistem pemerintahan. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.